Nah, oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan Tauhid al-Asma wa Sifat. Nah, teman-teman, kita nanti ke depannya nih, insya Allah kita akan bahas yang lebih kompleks lagi di bab Tauhid al-Asma wa Sifat. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, mungkin kita saat ini pembukaan dulu ya di bab Tauhid al-Asma wa Sifat. Oke, teman-teman, ada pertanyaan nih. Bagaimana cara kita mengetahui sifat dari suatu hal? Ayo, gimana caranya? Gimana sih cara kita untuk mengetahui sifat suatu hal? Nah, ini ada 3 metode nih, ya. Ada 3 metode agar kita mengetahui sifat dari suatu hal. Oke, kita scroll dulu ke bawah. Ya, metode nomor 1, ya, untuk mengetahui sifat dari suatu hal, metode nomor 1 adalah dengan kita melihatnya secara langsung. Oke? Nah, melihat secara langsung ya. Melihat secara langsung. Nah, ini metode nomor 1. Contohnya apa? Contoh kalau kita mau tahu sifat apa misalnya H2O, air ya. Sifat air. Sifat air itu gimana sih ya? Sifat air itu gimana? Oh, sifat air itu dapat berubah wujud gitu ya. Dan juga dia mencari tempat yang lebih rendah ya. Mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah gitu ya. Nah, ini kan sifat-sifat air kita tahu nih. Nah, gimana nih cara kita tahu sifat-sifat air ini? Ya. Oh, jelas aja caranya dengan kita melihat secara langsung sehingga kita bisa menganalisis sehingga kita tahu deh sifat-sifat air seperti itu. Oke, ini metode nomor 1. Nah, pertanyaannya sekarang, mungkin nggak metode nomor 1 ini digunakan di dalam bab Tauhid al-Asma wa Sifat? Hah? Jawabannya jelas nggak mungkin ya. Metode nomor 1 ini nggak mungkin. Kenapa? Karena kita nggak mungkin melihat Allah Azza wa Jalla di dunia ini. Oke? Sebagaimana Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa'lamu anna ahadan minkum lan yara rabbahu hatta yamut. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan pahamilah dan ketahuilah bahwasannya seorang di antara kalian tidak akan mungkin ya, lan yara, tidak akan melihat Tuhannya hatta yamut, sampai dia meninggal dunia. Artinya nggak mungkin kita bisa melihat Allah Azza wa Jalla di dunia ini ya. Jadi metode nomor 1 kita nggak mungkin menerapkannya di Tauhid al-Asma wa Sifat. Oke, sekarang kita beralih ke metode nomor 2. Oke, kita scroll dulu ke bawah. Metode nomor 2 dengan melihat hal yang serupa ya. Dengan melihat hal yang serupa gitu deh. Oke, contohnya apa? Contohnya gini contoh. Ketika kalian mau tahu perawakan orang-orang Arab misalnya gitu ya. Aduh, pengen tahu nih orang-orang Arab tuh gimana sih perawakannya, kayak gimana sih bentuk-bentuk tubuhnya, dia tuh tinggi atau bagaimana gitu ya. Oh, kalian sebenarnya nggak perlu langsung ke Jazirah Arab ya, nggak perlu ke Yaman, nggak perlu ke Saudi. Kalian cukup aja tuh lihat tuh di Bogor misalnya, di Jawa Barat itu ada kampung Arab. Nah, kurang lebih perawakannya kayak gitu deh, orang-orang di Arab seperti itu. Karena di sana itu, di kampung Arab itu ada orang-orang keturunan Arab gitu. Jadi kita bisa melihat hal yang serupa ya, untuk mengetahui sifat dari sesuatu. Nah, apakah mungkin metode nomor 2 ini kita terapkan di Tauhid al-Asma wa Sifat? Jawabannya juga nggak mungkin ya. Kenapa? Karena Allah nggak sama dengan apapun juga gitu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, ini tulis dulu ayatnya di sini ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami' al-basir. Oke. Nah, coba teman-teman diperhatiin di sini nih. Ya. Sorry. Oke, nah di sini nih. Laisa kamitslihi syai', kata Allah Azza wa Jalla, wa huwas samiul basir. Ini nakirah ya. Di sini ada penafian nih. Artinya kalau dalam kaidah usul fikih ini maknanya umum gitu ya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir ya. Allah itu tidak sama dengan apapun ya. Umum ini apapun itu artinya segala sesuatu apapun itu. Allah nggak sama dengan itu. Oke, wa huwas samiul basir, dan ia yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi metode nomor 2 ini nggak mungkin untuk mengetahui sifat-sifat Allah Azza wa Jal, atau kita terapkan di dalam Tauhid al-Asma wa Sifat. Nah, ada metode terakhir nih ya, untuk mengetahui sifat dari suatu hal, yaitu pemberitaan dari hal yang terpercaya atau dari sumber yang terpercaya. Oke, pemberitaan dari sumber yang terpercaya. Nah, kalau ini baru ini yang benar gitu. Pemberitaan dari yang terpercaya dari siapa?
Jelas ya, dari Allah Azza wa Jal, ya, dari Al-Qur'an ya. Allah sendiri ngasih tahu. Ya, pemberita yang percaya dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi inilah metode yang paling tepat ya untuk mengetahui atau untuk dalam pembahasan tauhid al-asma was sifat. Gitu ya. Bit taufik.